Halo Honey Bear, kumaha? Damang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Oke, sekarang Razevers mau ngelanjutin lagi film Mr. Vampire part ketiga yang dirilis tahun 1987. Film ini nyeritain seorang pendeta Tao bernama Mao Ming dan dua vampir peliharaannya yang mengunjungi desa lain untuk mencari kekayaan. Di sana, Ming bertemu dengan Guru Gao yang mencoba mengalahkan penyihir jahat dan kaki tangannya. Karena peliharaan vampirnya diculik sama penyihir itu, Ming bergabung dengan Guru Gao untuk menghentikan ancaman jahat tersebut. Tanpa banyak basa-basi, hayu lihat alur ceritanya. Film diawali oleh pendeta Tao bernama Mao Ming. Paman Ming ini diundang ke rumah keluarga untuk mengusir hantu di tempat tinggal mereka. Lalu, Paman Ming pun melakukan aksi ritualnya. Setelah selesai dengan ritualnya, Paman Ming kemudian masuk untuk mencari keberadaan hantu tersebut. Benar saja, kedua vampir ada di hadapannya. Mereka pun saling menyerang. Saat Paman Ming udah kewalahan, dirinya nyuruh mereka untuk berhenti. Yang ternyata, kedua vampir tersebut adalah hantu peliharaannya untuk mencari uang yang bernama Tapao dan adiknya. Lalu adik Tapao disuruh buat nakut-nakutin pemilik rumah. Paman Ming ngasih tahu buat tempelin uang kertas di dahi vampirnya biar nggak bergerak lagi. Sedangkan Tapao dimasukin lagi ke payung ajaib. Kemudian Paman Ming minta anak dari mereka untuk membuka payungnya buat ngesedot adik Tapao ke dalamnya. Karena tugasnya udah selesai, keluarga pemilik rumah tak akan diganggu lagi. Tapi pemilik rumah bilang ke Paman Ming kalau yang mereka lihat adalah hantu perempuan. Seketika, para pembantunya terlempar dari dalam rumah dan Paman Ming dilempar ke dalam untuk mengatasinya. Di dalam sendiri, dirinya bertemu dengan hantu yang dibicarakan. Hantu itu meneror keluarga tersebut karena mereka ngebangun rumah di atas makam keluarganya. Hantu perempuan itu juga memanggil semua keluarganya untuk mengeroyok Paman Ming seorang diri. Saat terdesak, Paman Ming ngeluarin Tapao untuk membantu dirinya. Tapi hal itu sia-sia karena keluarga hantu tersebut terus menyerang mereka. Lalu, Paman Ming dan Tapao pun memutuskan untuk tidak lagi ke sana dan mencari tempat baru. Di tempat yang sepi itu, Paman Ming masuk ke sebuah tempat penginapan. Di dalamnya terdapat warga yang sudah menjebaknya. Mereka mengira Paman Ming termasuk anggota geng pencuri kuda dan hendak membunuhnya. Yang sandra ini namanya Chiang. Saat hendak melakukannya, Guru Gao mencegah kejadian itu. Guru Gao melarang, menuduh tanpa bukti. Karena setelah tahu Paman Ming ini sama sepertinya seorang pendeta Tao, Guru Gao lalu memimpin penyerangan ke hutan untuk mencegat para pencuri kuda tersebut. Ketika mereka udah kelihatan, para warga dan Guru Gao sudah siap di posisi masing-masing untuk melancarkan aksinya. Mereka pun mengepung para pencuri. Tapi sayangnya, para pencuri itu berhasil kabur. Warga pun gak tinggal diam dan kembali mengejar geng tersebut. Mereka pun bertarung di sana. Serangan Chiang dan warga gak mempan ke perampoknya karena mereka kebal menggunakan ilmu hitam. Gak lama Guru Gao tiba dan tahu cara mengalahkan mereka. Aksi Guru Gao pun diikuti sama murid-muridnya. Kemudian, Ratu Iblis pemimpin geng tersebut mengejutkan warga dengan serangannya dan menyembuhkan saudaranya menggunakan belatung dari mulutnya. Guru Gao lalu menggunakan air kencingnya untuk mengalahkan mereka semua. Karena kewalahan, Ratu Iblis melarikan diri. Menyadari mereka semua penyihir, Guru Gao memutuskan untuk membawa dua penyihir tersebut ke penjara. Esok harinya,
Chiang nyuruh untuk memberikan kado ulang tahun buat Guru Gao dengan uang seadanya. Di malam harinya, Chiang mengambil paksa yang dikira kadonya untuk Guru Gao. Di lantai 2 lah, Guru Gao dan teman-temannya merayakan ulang tahun. Chiang lalu ngasih kado yang diambil paksa tadi ke Guru Gao. Karena takut diomelin, Chiang pergi dari sana. Lalu, ketika melihat Paman Ming di sana, Chiang datang dan menjahilinya. Karena Paman Ming pengurusnya dijahili, Tapao dan adiknya balik menjahilin Chiang. Orang-orang di sana malah bersorak karena merasa Chiang sedang bermain akrobat. Mendengar kebisingan dari bawah, Guru Gao pun turun ke sana dan membuka mata batinnya. Lalu, Guru Gao menghajar Tapao dan berniat mengurungnya di dalam guci. Merasa hantu peliharaannya terancam, Paman Ming kemudian berusaha nyelamatin Tapao dan adiknya. Tapi mereka keburu tersedot oleh gucinya Guru Gao. Setelah itu, Guru Gao dan Chiang membawa guci itu ke rumahnya. Di dalam rumah, Guru Gao menuliskan sebuah mantra agar mereka bisa reinkarnasi lebih baik. Kemudian, Chiang disuruh Guru Gao menyimpan gucinya ke dalam ruangan. Ternyata Paman Ming mengikuti mereka dan mengintip di kejauhan. Lalu Guru Gao dan Chiang masuk ke dalam rumah. Melihat mereka sudah nggak ada, Paman Ming bertindak dan bertujuan untuk mengambil hantu peliharaannya kembali. Setelah dapat, dirinya ketahuan karena Guru Gao dan Chiang kembali ke sana. Guru Gao lalu nasihatin Paman Ming tentang manusia dan hantu tidak akan bisa bersatu dan bisa membawa kesialan. Guru Gao memutuskan untuk mengembalikan gucinya ke Paman Ming dan berpesan untuk memikirkannya lagi. Setelah itu, Chiang bertanya, mengapa hantu bisa melihatnya sedangkan dia tidak bisa? Guru Gao lalu ngasih tahu, oleskan saja tubuhmu dengan abu. Chiang pun melakukannya dan membuka mata batinnya. Di jalan, Paman Ming kepikiran sama ucapan Guru Gao bahwa mereka takkan bisa bersama lagi. Dan Paman Ming berpesan untuk tidak mengikutinya lagi, lalu mengucapkan salam perpisahan ke mereka. Karena terus mengikuti, Paman Ming menutup pintunya dengan menempelkan kertas jimat yang membuat Tapao dan adiknya bersedih. Melihat mereka yang bersedih, Chiang datang dengan menggunakan arang di sekujur tubuhnya. Merasa ada bau manusia, Tapao coba mengeceknya. Ternyata itu Chiang yang bertujuan membawa kabur Tapao. Mendengar teriakan adiknya Tapao, Paman Ming segera mengejar Chiang. Saat di tengah hutan, Chiang tersandung yang membuat kendi hantu itu pecah. Dan gak lama Ratu Iblis datang dengan mencuri jubah Paman Ming dan membawa kabur Tapao. Chiang pun memanggil para warga. Saat Guru Gao dan para warga tiba, satu makam sudah dibongkar dan mayatnya sudah dicuri sama Ratu Iblis. Tahu Ratu Iblis sedang merencanakan hal jahat, Guru Gao memerintahkan semuanya kembali ke kurungan. Sementara itu, Ratu Iblis menjadikan mayat yang dicurinya sebagai wadah hidup Tapao dan mempengaruhinya. Setiap Tapao melihat jubah itu adalah seekor burung. Kemudian, semua orang bersiap atas kedatangan Ratu Iblis. Merasa jubahnya nggak terlalu cocok dengannya, Guru Gao lalu meminjamkan jubah itu ke Paman Ming karena dia sendiri yang mau. Gak lama, pintu ada yang mengetuk. Dikira Ratu Iblis yang muncul. Paman Ming gak sengaja menyiramkan darah ayam ke muka penjual bubur. Penjual bubur itu pun balik lagi. Dan setelah pintu ditutup, Tapao datang dengan ekspresi yang dirasuki dan langsung menyerang Paman Ming. Karena melihat dia kesusahan, Guru Gao ngasih tahu untuk membuka jubahnya itu biar aman. Karena jubahnya susah dibuka, Paman Ming kembali dikejar-kejar oleh Tapao. Merasa Paman Ming udah kewalahan, Guru Gao keluar dan lanjut menolongnya. Melihat penjagaan di dalam sudah melemah, Ratu Iblis turun untuk menyelamatkan dua saudaranya yang ada di penjara. Saat Paman Ming masuk, dia pura-pura pingsan karena melihat Ratu Iblis. Ratu Iblis kemudian segera membebaskan kedua saudaranya. Ternyata itu sebuah jebakan. Chiang dan Te mengikat Ratu Iblis dan berniat mengurungnya dengan pintu baja. Karena keberatan, sekarang mereka terjebak di perangkap sendiri dan dibuli habis-habisan oleh Ratu Iblis. Melihat Chiang dan Te yang dihajar, Paman Ming ngasih tahu kurungan saudara Ratu Iblis sebenarnya. Ratu Iblis lalu lari nyelamatin mereka. Tapi saat menaiki tangga, dia kembali kena jebakan yang membuat kedua saudaranya tewas seketika. Kemudian Paman Ming manggil Guru Gao untuk menghadapin Ratu Iblis.
Pertarungan mereka pun dimulai. Ratu Iblis yang pertama mengeluarkan jurusnya, tapi itu semua berhasil diatasin sama Guru Gao. Dan sekarang bagian Guru Gao yang mengeluarkan kemampuannya menggunakan pedang logam sakti yang langsung mengarah target. Saat terkena, arwah dari Tapao berhasil keluar dan sadar. Karena tahu dia akan mati, Ratu Iblis memutusin buat bunuh diri dan jadi arwah penasaran. Setelah Tapao sadar, Paman Ming marah karena tadi dan kembali mengusirnya dari sana. Guru Gao lalu menyuruh untuk kremasi orang yang udah meninggal dan juga mengajak Paman Ming untuk diobati di rumahnya. Namun, ketika Fu dan Shao hendak mengkremasi dua mayat saudara Ratu Iblis, mereka nggak tahu bahwa tali yang dilepas di leher mayatnya termasuk suatu segel yang menyebabkan roh kedua mayat itu bangkit dan merasuki tubuh mereka. Sementara itu, Guru Gao, murid-muridnya, dan para warga merayakan atas keberhasilan mereka menghadapi penyihir perampok itu. Jiang lalu menghampiri Guru Gao dan ngasih tahu kalau Paman Ming gak fit karena gak keluar dari malam di kamarnya karena mempelajari pasal yang dinasehati Guru Gao. Lalu Guru Gao mengajak Paman Ming untuk makan-makan keluar. Melihat Tapao dan adiknya di sana, Paman Ming ngasih sedikit makanan ke mereka, tapi Jiang ngeliat dan ngejahilan mereka lagi. Setelah itu, Jiang nanyain keberadaan Fu dan Shao. Gak lama mereka berdua datang, merasa ada yang gak beres karena tumitnya gak nyentuh tanah. Guru Gao nyuruh Jiang ke ruang peralatan untuk mancing Fu dan Shao mengikutinya. Kemudian, Guru Gao dan Paman Ming coba membubarkan acaranya karena di sana terdapat hantu. Merasa gak takut, jumlah mereka lebih banyak. Para warga bersama ngehadepin. Saat ngelihat langsung hantu-hantunya, bukan yang hadepin, para warga malah lari dan mengambil ornamen perlindungan. Karena Jiang dan Te udah kehabisan, mereka segera ngumpet di kelek warga. Bukannya maju, para warga malah kabur lagi dan mengorbankan Jiang dan Te. Gak lama Paman Ming datang dengan membawa sebuah cermin untuk mengusir rohnya dan diakhiri dengan totokan Guru Gao. Guru Gao lalu nyuruh Jiang dan Te menjaganya dan mengajak Paman Ming melakukan ritual pembalikan 5 elemen. Bukannya menjaga dua hantu tersebut, Jiang dan Te malah asik bercanda dengan kedua hantu. Kan kena, totokan vampirnya lepas dan langsung menyerang Te dan Jiang. Jiang pun meminta bantuan ke Guru Gao. Guru Gao dan Paman Ming lalu mengurung kedua hantu itu ke dalam kendi. Setelah sadar, Fu dan Shao cerita tentang alur kejadiannya dan gak sempet nyentuh mayat Ratu Iblis. Kemudian, Guru Gao menyuruh Paman Ming menggoreng hantu dan berencana mengecek sumur tempat mayat Ratu Iblis. Sebelum itu, mereka semua menempelkan kertas jimat ke semua sudut rumah. Mereka meninggalkan Paman Ming sendirian dan diberikan sisa abu jika diperlukan. Saat hendak pergi, Jiang malah mengunci rumah dari luar yang di dalamnya terdapat Paman Ming. Sesampainya di sumur, mayat itu tidak boleh menghadap ke langit. Jika menghadap ke langit, mayat Ratu Iblis akan berubah menjadi zombie. Lalu, Jiang dan Te disuruh turun ke sumur untuk mengambil mayatnya. Saat mereka berada di bawah, tiba-tiba mayat itu menghadap ke langit dan berubah menjadi zombie. Guru Gao lalu ngeluarin ilmunya ke Ratu Iblis. Tapi sangat disayangkan, Te tewas di tangan Ratu Iblis. Ratu Iblis pun keluar dan mendengar teriakan saudaranya. Ratu Iblis lalu pergi ke sumber suara tersebut. Guru Gao dan Jiang kemudian segera pulang. Karena minyaknya tak kunjung panas dan keningnya mulai retak, Paman Ming memaksakan untuk menggoreng secepatnya. Alih-alih mati kena goreng, hantu tersebut malah jadi jurik setengah matang. Paman Ming pun berusaha kabur dari hantu tersebut, tapi pintunya udah dikunci sama Jiang dari luar. Lalu Paman Ming memutuskan untuk menggunakan sisa abu yang didapatnya tadi dan melepaskan semua pakaiannya. Caranya berhasil, tapi sialnya Paman Ming tidak menutupi semua bagian tubuhnya yang membuat dirinya masih kelihatan dan kembali dikejar-kejar. Tapi akhirnya dia berhasil juga menggoreng satu hantu di hadapannya itu. Gak lama Ratu Iblis tiba dan mengorbankan Tapao membuka pintu. Lalu dirinya mengancam jika satu saudaranya digoreng lagi, dia juga akan menggoreng adik Tapao. Melihat adiknya terancam, Tapao menjambak Ratu Iblis dari belakang dan Paman Ming menggoreng lagi hantu satunya. Kejadian itu membuat Ratu Iblis marah dan menyerang mereka. Jiang datang dengan penuh jimat di tubuhnya untuk mengulur waktu. Dan sekarang bagian Guru Gao.
melawan Ratu Iblis dengan kemoceng saktinya. Saat sudah terdesak, Ratu Iblis merasuki tubuh Paman Ming. Jiang pun punya cara, tapi cara itu bisa membunuh Paman Ming juga. Lalu satu-satunya cara adalah dengan menggunakan arwah lain untuk memancing arwah Ratu Iblis. Tapau bersedia demi Paman Ming, walaupun rohnya sendiri akan musnah jika ini gagal. Tapau kemudian bersiap melakukannya. Karena tak kunjung keluar, adik Tapau ikut membantu mereka. Nah, akhirnya arwah Ratu Iblis berhasil dikeluarkan dan berhasil dibunuh pakai kemoceng sakti. Dan filmnya pun selesai. Gimana ya? Jadi film ini bisa membuktikan kalau tidak semua hantu itu jahat. Contohnya aja tuyul, suka ngebantu orang. Biasalah, kalau ada yang salah mohon dia maafin. Makasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan paka-paka.